Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Puji Rahayu dari Prodi Penjaskesrek semester 4, NPM 20030008. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang sarana dan prasarana, kemudian peraturan permainan dan cara memegang raket dalam permainan tenis lapangan. Untuk yang pertama yaitu sarana dan prasarana yang ada di tenis lapangan, yaitu diantaranya ada raket, bola, dan ada lapangan. Jadi untuk yang pertama yaitu raket, raket mempunyai bagian yaitu handle atau grip, daerah tempat memegang, dan frame atau bingkai. Jadi pada bagian frame terdapat lubang-lubang tempat string atau senar. Pada handle terdapat pula bagian yang disebut dengan throat atau leher, daerah grip atau pegangan, dan boot atau popor. Daerah grip mempunyai bentuk segi 8. Panjang raket secara keseluruhan tidak lebih dari 31,75 cm atau 32 inci, dan berat berkisar 11,5 ons sampai 15 ons. Untuk yang kedua yaitu bola. Bola harus memiliki permukaan luar yang rata dan harus berwarna kuning atau putih. Garis tengah bola harus lebih dari 6,35 cm atau 2 inci, tetapi kurang dari 6,67 cm atau 25/8 inci, dan beratnya lebih dari 56,7 gram atau 2 ons, tetapi kurang dari 58,5 gram atau 2 ons. Dan untuk bola harus bisa memantul lebih dari 135 atau 53 inci, tetapi kurang dari 147 cm atau 85 inci bila dijatuhkan dari ketinggian 254 cm atau 100 inci di atas dasar beton. Dan di sini nanti saya akan menampilkan contoh seperti apa bola tenis. Untuk yang ketiga yaitu lapangan. Nah, di sini panjang lapangan tenis itu 23,77 meter atau 78 kaki, dan lebar 8,23 meter atau 27 kaki. Selanjutnya, lapangan dibagi dua dan dibatasi oleh net atau jaring yang tergantung pada tali atau kabel metal. Diameternya maksimum 0,8 cm atau 1/3 inci. Poros tiang terletak di sebelah luar lapangan berjarak 0,914 meter atau 3 kaki, dan masing-masing sisi dan tinggi net atau jaring itu 1,07 meter atau 3 kaki 6 inci. Kira-kira seperti ini nanti contoh lapangan tenis ya. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu peraturan permainan. Nah, untuk peraturan permainan ini ada peraturan dasar. Jadi sebelum permainan dimulai dilakukan penentuan siapa yang akan melakukan servis atau memilih sisi lapangan berdasarkan undian, bisa menggunakan koin ataupun juga lainnya. Setiap awal pertandingan, permainan selalu berada di sisi sebelah kanan lapangannya masing-masing. Permainan yang melakukan servis pertama, misalnya nih, anggap saja pemain A, harus berada di belakang garis baseline atau ketika melakukan servis ya. Servis diarahkan secara diagonal ke lapangan permainan bola, anggap saja ke lapangan B. Bola harus terlebih dahulu memantul 1 kali sebelum dipukul oleh pemain B. Dalam permainan ganda, rekan penerima bola tidak boleh menyentuh bola servis sebelum dipukul oleh penerima atau pemain B. Selanjutnya, pemain
dalam tenis lapangan ini bisa saja kehilangan poin apabila melakukan hal-hal yang pertama, bola yang dipukul keluar dari garis. Yang kedua, memukul bola 2 kali. Bagian tubuh pemain termasuk pakaian dan aksesoris menyentuh net atau sisi lapangan lawan dan memukul bola sebelum melewati net. Selanjutnya yang ketiga yaitu cara memegang raket. Nah, di sini cara memegang raket sangat penting diketahui oleh setiap pemain tenis dan terutama bagi pemula ya, karena kemungkinan belum mengetahui caranya. Ada 4 macam cara memegang raket atau grip. Yang pertama ada Eastern grip, yang kedua ada Continental grip, yang ketiga ada Western grip, dan yang keempat ada Semi Western grip. Untuk penjelasan yang pertama yaitu pegangan Eastern grip, ini baik untuk mengekspresikan serta mampu bermain dengan bola tinggi maupun pendek. Nah, untuk keuntungan dari pegangan Eastern ini, yang pertama dapat melakukan forehand, dan apabila melakukan backhand harus mengubah pegangan. Untuk yang kedua, dapat memukul bola setengah volley. Yang ketiga, untuk pukulan servis ia harus menempatkan pegangan posisi peras tangan secara tersendiri. Yang keempat, mengarahkan bola pada saat spin atau backstop spin terhadap bola-bola tinggi. Sedangkan untuk kelemahan dari pegangan Eastern ini, yang pertama harus segera mengubah dengan cepat pegangan apabila melakukan pukulan forehand dan backhand. Yang kedua, pemain mengalami kesulitan kecil terhadap bola-bola yang tinggi, namun pegangan ini lebih baik daripada pegangan kontinental. Nah, jadi nanti seperti ini ya contoh pegangan untuk Eastern gripnya. Selanjutnya yang kedua yaitu pegangan Continental grip. Nah, pegangan Continental grip ini dipopulerkan oleh pemain Pancho Gonzalez, Jack Rame pada tahun 50-an dan diuji cobakan pada pukulan forehand dan hasilnya itu cukup tajam. Baik, di sini cara untuk melakukan pegangan Continental adalah yang pertama, peganglah gagang raket dengan tangan kiri, tangan yang tidak akan dipakai untuk memukul. Yang kedua, letakkan telapak tangan seperti huruf V antara dari ibu jari dengan telunjuk di bagian atas raket, lalu lipat jari tangan mengelilingi raket secara kuat. Yang ketiga, pertahankan posisi pegangan ini agar tetap kuat setiap melakukan pukulan atau stroke. Nah, untuk kelebihan pegangan Continental ini diantaranya ada satu, baik untuk servis dan volley. Yang kedua, dapat untuk melakukan forehand dan backhand tanpa harus merubah posisi pegangan. Yang ketiga, suka melawan yang rival dan keras. Dan yang keempat, netral terhadap bola top spin dan back spin. Jadi netral terhadap bola top spin dan back spin. Untuk kelemahannya diantaranya ada satu, posisi lengan sering lurus dan kurang lentur. Yang kedua, sulit mengembalikan bola yang mengarah ke tubuhnya. Yang ketiga, sulit untuk melakukan forehand yang tinggi-tinggi. Nah, jadi nanti seperti ini contoh pegangan Continental. Kita lanjutkan yang ketiga ya, ada pegangan Western grip. Jadi pegangan Western ini dikembangkan di lapangan keras California, di mana para pemain dalam mengatasi bola-bola tinggi dengan menggunakan spin. Dan sejak itulah pegangan Western terus berkembang hingga ada kelebihan dan
dalam pegangan western ini kelebihannya ada diantaranya yang pertama, pemain untuk memukul bola dengan top spin. Yang kedua, baik sekali untuk melakukan pukulan forehand, menyerang, dan pukulan-pukulan cepat serta bola dalam bentuk apapun dan ketinggian yang berbeda-beda. Sedangkan untuk kelemahan dari pegangan western ini ada yang pertama, sulit mengatasi bola-bola datar, bola rendah, serta bola-bola lebar. Yang kedua, pergelangan tangan mengarah pada lantai atau ke bagian dalam. Yang ketiga, permainan yang menggunakan pegangan western kesulitan melakukan pukulan backhand secara cepat sebab bidang perkenaan raket hanya satu sisi saja. Dan yang keempat, dalam permainan kurang lincah dan sulit bila berada di depan walaupun pukulan dan forehandnya keras. Nah, seperti ini nanti contoh pegangan dari western grip ya. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu pukulan semi western grip. Nah, pukulan ini banyak dipergunakan pemain-pemain top dunia karena pukulan ini dapat menghasilkan putaran bola yang lebih kencang. Di dunia tenis profesional sekarang ini yang dipergunakan pukulan speed and power game, yaitu kuat dan cepat. Untuk kelebihan dari pukulan semi western ini diantaranya ada yang pertama, bisa dipakai menyerang dari garis baseline. Yang kedua, memudahkan pemain melakukan spin atau putaran bola yang lebih kencang. Yang ketiga, baik sekali untuk pukulan forehand, menyerang dan bertahan. Kemudian ada kelemahan dari pukulan ini, yaitu diantaranya yang pertama, susah melakukan pukulan servis dan backhand. Yang kedua, sulit mengatasi pukulan dari lawan yang menggunakan pukulan slide atau pukulan terhadap bola. Dan yang ketiga yaitu permainan yang menggunakan pegangan western biasanya kesulitan melakukan pukulan backhand secara cepat sebab bidang perkenaan raketnya ini hanya satu sisi saja. Nah, ini contoh dari pegangan semi western ya. Jadi demikian tadi penjelasan dari sarana prasarana, kemudian peraturan permainan dan cara memegang raket dalam permainan tenis lapangan. Mungkin cukup itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.